Bahaya nih teman-teman, Yusuf Kala ini nyuruh-nyuruh dan dorong-dorong pemerintah supaya menaikkan harga minyak. Setelah harga minyak naik, bahwa bahan-bahan pokok juga ikut naik. Setelah naik semua barang-barang pokok, terjadilah kegaduhan di masyarakat. Diadu domba lah sama dia, bakal kacau lah negara ini. Itulah mau dia nih. Itulah maksud dia Yusuf Kala ini. Memang luar biasa dia punya otak untuk mengacaukan negara ini. Di mana-mana pemerintah, di mana-mana negara, supaya bagaimana minyak jangan naik. Ini dipaksa naik harga minyak ini, supaya semua kebutuhan pokok bisa naik dan bisa bergejolak di Republik ini. Inilah tujuan Yusuf Kala. Dan masyarakat ngerti, dan banyak masyarakat, dan hampir semua masyarakat bisa ngerti apa maksud dia. Dan banyak seperti video-video ini yang membuli, menghajar dia habis-habisan. Ini teman-teman. Jangan ikuti kata-kata orang yang tidak masuk akal ini. Oke, Masya Allah, tabarakallah, saudaraku dimanapun berada. Ayo kita fokus saja untuk berjalan lurus di atas jalan agama Allah. Janji Allah di dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 16. Walau istaqoma la tariqa la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau berjalan lurus, Allah akan menjamin rezekimu. Pokoknya intinya kembali saja kepada Allah. Jangan ikuti kata-kata orang yang tidak masuk akal ini. Oke guys, Allah jamin rezekimu. Seharusnya pihak kepolisian harus memeriksa apa yang diucapkan oleh Bapak Yusuf Kala. Sebab aku mencurigai ini bukan prediksi, tapi ini sebuah ancaman atau sebuah siasat yang sudah disusun. Aku mencurigai seperti itu. Sebaiknya kalau memang ini benar diucapkan oleh Pak Yusuf Kala, ya, perihal katanya akan terjadi chaos, Pak Yusuf Kala harus diperiksa terkait ucapannya. Jokowi sindir JK, jangan nakut-nakutin rakyat soal keos. Presiden RI ke-7, Joko Widodo Jokowi, diduga sindir mantan wakilnya Yusuf Kala terkait berpotensi menghadapi guncangan nasional hingga keos pada 2026. Hal itu saat menyampaikan pidato di acara ulang tahun YouTube Nusantara TV pada Sabtu 4 April tahun 2026. Untuk persatuan, kesatuan itu betul-betul dijaga betul. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang ini sengkuninya Indonesia nih, yang ingin membuat Indonesia ini kacau. Bayangin aja coba, BBM udah murah disuruh naikin. Tradisi orang Indonesia itu, kalau BBM naik pasti demo. Nanti chaos. Yang susah siapa? Rakyat yang susah. Si babi ini nggak akan kesusahan dia sudah kaya, banyak duitnya. Nggak mikir dia ke situ. Rakyat kayak kita-kita ini yang terdampak, yang susah. Pak JK malah minta naikkan saja harga BBM. Terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK, terima kasih Pak JK. Ini maaf Pak, izin menanggapi. Pak JK bilang kalau WFH itu nggak menghemat apapun. Tapi dari yang saya baca ya Pak, pemerintah itu bisa menghemat 6,2 triliun dari operasional kantor hanya dalam 1 hari WFH saja. Terus belum lagi ya Pak, anggap nih satu ASN menghabiskan 2 liter BBM untuk pulang pergi kantor. Ada berapa juta liter BBM yang bisa kita hemat dalam 1 hari dari 5,2 juta ASN yang ada di Indonesia. Terus Bapak menyampaikan kalau BBM harganya tinggi, orang-orang itu akan berhemat dengan sendirinya. Ini punten Pak, kayaknya bukan berhemat sih Pak, jatuhnya lebih mereka mikir 100 kali buat beli. Terus ada bahkan dari mereka yang nggak mampu buat beli gitu. Ya contoh nih, ojek online, terus kurir paket, gimana ya Pak nasib mereka yang tiap hari pakai BBM buat cari duit? Belum lagi kebutuhan yang lain pasti akan ikut naik seiring dengan naiknya harga BBM. Apa nggak semakin menjerit tuh Pak rakyat kecil? Ya kalau Bapak sih mau harga BBM naik setinggi langit, itu POM bisa dibeli setanah-tanahnya sama Bapak. Pokoknya dibalik kegaduhan negara Indonesia ini kau lah, JK. Kenapa? Belum move on kau dari rasa sakit hati kau? Apa? Kurang enak apa kau? 2 kali kau jadi wakil presiden, tapi nggak ada kerja kau. Memperkaya diri aja kau. Paham? Jadi nggak usah kau bikin chaos negara ini.